10 tahun genap perjalanan itu, akhirnya kemudian saya tanpa terasa lah, akhirnya kok saya nggak apa-apa, baik-baik saja, kayak gitu kan. Dan amazingnya di tahun ke-10 itu kemudian saya ronsen lagi, tulang saya itu yang bengkok 45 degree itu lurus tinggal normal. 15%. Oke. Kayak gitu. Jadi saya wow, bisa ya. Tanpa obat loh, tanpa operasi loh. Sebenarnya self healing itu ada. Kekuatan penyembuhan itu sudah Tuhan titipkan pada diri kita sempurna. Cancer tuh ada marah, dendam, duka cita, mendalam dan lama. Itu kata kuncinya, mendalam dan lama. Nanti kansernya ada di kepala, ada di payudara, atau ada di alat kelamin, misalkan di organ reproduksi, itu ada pesan cinta tambahan. Bahkan kiri dan kanan di mana kansernya itu berada, itu juga bicara. Kalau kita bicara emosi, Mas, ketika orang sakit itu pasti melalui 5 emosi ini. Yang pertama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Rahayu Sagung Dumadi. Ibu Sinta Sari Saleh, SPSI, PSI, MNLB. Waduh, panjang banget ini. Penulis buku Pesan Cinta Tuhan Melalui Sakitmu. Baik, Bu Sinta aslinya Bandung ya? Surabaya. Oh, Surabaya. Domisili di? Bandung, Cimahi. Domisili di Cimahi. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Diundang di Joglo Kamulyan, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Ini tuan rumahnya Bos Heru. Baik, Bu Sinta. Jadi kita pengen ngobrol-ngobrol soal bukunya Ibu ini yang mengangkat tentang tema self healing kan nih, prinsipnya ya kan. Ini dulu awalnya gimana sehingga muncul atau terbit buku Pesan Cinta Tuhan Melalui Sakitmu? Karena infonya Ibu ini bisa mendeteksi ketika orang sakit di bagian mana, misalnya cancer dan seterusnya. Ini ada kaitannya sama perilaku-perilaku negatif yang kemudian jika itu disadari, terus kemudian itu bisa ada perubahan yang signifikan sampai sembuh dan seterusnya. Mungkin bisa diceritakan dari awal seperti apa, Bu? Iya. Jadi ini semua bermula dari tahun 2003. Saya masih kuliah di Jogja, Mas Hendra. Itu umur saya masih 25 tahun. Masih sehat-sehatnya, umur segitu kan lagi kinyis-kinyis lah ibaratnya gitu. Tapi saya nggak bisa jalan. Ya, 25 tahun. Kuliah tahun 2003 di UGM dulu waktu itu. Ketemu Pak Jokowi nggak? Oh enggak ya, belum ya. Oke, lanjut. Jadi S1 di Unair, kemudian lanjut profesinya di UGM. Nah, pada saat itu di akhir-akhir masa kuliah itu saya nggak bisa bangun tiba-tiba. Ternyata kemudian ke dokter, ternyata didiagnosa skoliosis dan itu sudah 45 degree, 45 derajat dan penjepitan saraf. Benar-benar saya harus jalan dari tempat tidur ke kamar mandi 3 meter aja saya harus merangkak, merayap sampai 30-an menit gitu kan. Perjuangan sekali, sakit sekali gitu kan. Saat itu dokter hanya memvonis ini harus operasi segera, kalau enggak nanti kamu lumpuh. Terus kalau operasi dok kira-kira kemungkinan sembuhnya berapa persen? Dokter bilang ya paling 50% dengan ekspresi seperti ini. Kira-kira kita sebagai pasien kalau ekspresi dokter seperti itu apa coba Mas Hendra? Ya, drop ya. Iya kayaknya nggak mungkin gitu kan. Oke, terus apa dok opsi ketiga yang bisa saya tempuh gitu? Paling berdamai dengan rasa sakit. Lagi-lagi dengan ekspresi seperti itu gitu kan. Oke, saya ambil yang ketiga, saya bilang gitu. Walaupun saat itu saya nggak tahu apa sih arti berdamai dengan rasa sakit dan bagaimana arti berdamai dengan rasa sakit itu gitu kan.
Tapi saya ambil opsi ketiga karena saya tidak berani operasi terus terang kayak gitu kan. Karena sebelum operasi saja itu masuk jarum segini untuk menghilang rasa sakit katanya gitu. Ini sambil menunggu operasi saya kita suntik ini ya supaya nggak sakit gitu katanya. Segini masuk jarum langsung ke sumsum tulang belakang. Proses disuntiknya aja itu lebih sakit daripada sakit itu sendiri. Saya bilang cukup saya bilang gitu, ini baru disuntik, apalagi nanti kalau di operasi dan sebagainya kayak gitu, itu kan saraf-saraf semua gitu, apalagi terus dijelaskan bla bla bla, membuat saya semakin makasih kayak gitu kan. Udah akhirnya saya pulang dan mulai berpikir gimana ya cara berdamai dengan rasa sakit itu gitu kan. Itulah kemudian perjalanan panjang saya 10 tahun dong Mas mencari gitu kan, berdamai dengan sakit dari satu padepokan ke padepokan lain, dari satu masjid ke masjid lain. Wes pokoknya dari satu guru ke guru lain. Pokoknya saya cari gitu. Gimana sih arti berdamai dengan rasa sakit gitu loh. Jadi ya proses 10 tahun itu dapat ilmu sedikit ini, dapat ini. Ada yang benar, ada yang enggak, ada yang belajar ke orang pintar dan ada orang belajar ke orang yang pintar. Itu dua hal yang berbeda gitu kan. Gitu ya. Itu sampai akhirnya 10 tahun genap perjalanan itu, akhirnya kemudian saya tanpa terasa lah, akhirnya kok saya nggak apa-apa, baik-baik saja, kayak gitu kan. Dan amazingnya di tahun ke-10 itu kemudian saya ronsen lagi, tulang saya itu yang bengkok 45 degree itu lurus tinggal normal. 15%. Kayak gitu, jadi saya wow, bisa ya. Tanpa obat loh, tanpa operasi loh, gitu ya. Saya juga tidak tahu dari 10 tahun tuh mana tuh perjalanan yang benar-benar nyembuhin gitu kan. Yang jelas saya selesai. Tapi di situ akhirnya saya menemukan benang merah bahwa sebenarnya self healing itu ada. Kekuatan penyembuhan itu sudah Tuhan titipkan pada diri kita sempurna. Itu yang saya tulis di sini di depan buku saya ini, kekuatan penyembuhan sudah Tuhan titipkan pada diri kita sempurna banget. Kemudian saya mulai ngedalamin dong secara serius gitu kan. Saya pengen, karena saya basicnya akademisi gitu kan, saya juga dulu di Mataram itu dosen gitu kan. Saya perlu landasan ilmiah, kenapa ini terjadi, bla bla seperti itu. Jadi saya juga belajar gitu kan, saya belajar medicine holistik banyak di Malaysia. Sampai akhirnya kemudian saya memberanikan diri untuk membuka praktek. Tidak hanya praktek psikologi yang urusan mental, tapi saya mulai memberanikan diri untuk membuka praktek kesehatan holistik gitu kan. Itu yang terjadi. Saya juga belajar memperlengkapi ilmu diri saya dengan ilmu herbal, gimana ngobatin dengan herbal dan sebagainya, sampai akhirnya perjalanan itu kemudian dari 2003 berarti sampai 2013 mulai saya buka praktek seperti itu, sampai akhirnya hadirlah buku ini buku ketiga sebenarnya, maksudnya cetakan ketiga yang itu hadir pertama kali di tahun 2019. Cetakan yang pertama itu adalah perjalanan dengan pasien kayak gitu loh. Jadi ketika kemudian saya menemukan 1, 2, 3 sampai akhirnya tidak terasa 1000 pasien pun sudah 1000 pasien lebih ada kayak gitu kan, seperti itu gitu kan. 1000 pasien dalam kurun waktu sekian itu, sampai akhirnya saya menemukan benang merah gitu loh, bahwa ini sakit A, ini emosi A, ini sakit A, ini emosi B, ini sakit B, ini emosi C, sakit C, dan itu tidak pernah tertukar. Itulah yang kemudian saya tulis di buku ini gitu. Oh, sakit kanker itu karena apa? Ada kemarahan, dendam, duka cita yang mendalam dan lama. Oh, stroke kenapa? Itu diderita oleh orang-orang yang kaku, suka marah, temperamen. Oh, diabetes itu terjadi karena keinginan mendominasi besar, merindukan sesuatu yang tidak kunjung datang, kayak gitu kan. Dan itu ternyata benar-benar exactly menarik. Betul gitu loh. Itu yang semakin saya terkonfirmasi gitu dengan ribuan orang yang sudah datang ke praktek saya dalemin gitu kan. Saya benar-benar kalau praktek itu satu pasien 2 jam itu saya tulis verbatim gitu loh. Jadi mau 2 jam itu 2 halaman, 4 halaman saya tulis verbatim. Jadi saya punya data. Makanya saya seringkali tantang nih, ayo para akademisi, para peneliti, saya punya data nih, seperti itu. Akhirnya saya tuliskanlah di buku ini gitu kan. Makanya buku ini tuh tidak ada daftar pustakanya, benar-benar karena ilmu pengalaman gitu dari pasien-pasien yang saya tuliskan, dan itu nggak pernah tertukar, Mas Hendra. Kadang-kadang sampai luar biasa ya Allah itu.
mengirimkan, akhirnya saya menulis pesan cinta karena saya melihat bahwa contoh misalkan cancer tuh ada marah, dendam, duka cita, mendalam dan lama. Itu kata kuncinya mendalam dan lama. Nanti cancernya ada di kepala, ada di payudara, atau ada di alat kelamin, misalkan di organ reproduksi, itu ada pesan cinta tambahan. Bahkan kiri dan kanan di mana cancernya itu berada, itu juga bicara. Contoh misalkan kalau bicara kalau sudah kena kanker misalkan di ovarium, misalkan di mulut rahim kayak gitu, atau di rahim itu sendiri gitu kan, atau kalau laki di prostat kayak gitu, itu pasti terkait dengan pasangan. Gitu, itu terkait dengan pasangan. Kalau maksudnya terkait dengan pasangan. Jadi kalau misalkan kalau itu kanker ovarium ya, berarti kan perempuan ya. Pasti masalahnya nggak jauh-jauh itu ada konflik sama suami. Oh, gitu. Nanti kalau di payudara itu terkait dengan orang terdekat. Terkait dengan proses mothering, nurturing gitu, perawatan, pemeliharaan, pengasuhan. Nah, itu biasanya orang terdekat ya. Ya kalau suami, istri, anak, orang tua, mertua, ipar, bos, pokoknya orang terdekat. Kiri itu terkait dengan sosok perempuan, kanan terkait dengan sosok laki-laki. Dan itu ternyata terjadi juga dengan orang stroke, kan ada orang stroke kiri, ada stroke kanan, kayak gitu kan. Itu emosi-emosinya biasanya terkait dengan itu gitu loh. Saya tertarik dengan yang cancer tadi ya. Misal si cewek menderita cancer, si cewek ini memang selalu menyakiti hati suaminya. Enggak selalu, biasanya dia yang justru tersakiti. Enggak, ini aku menceritakan soal gitu. case gitu ya, yang ku alami gitu, yang ku lihat gitu ya. Jadi sering membuat sakit hati suaminya gitulah, even itu dengan perselingkuhan dan seterusnya gitu. Itu bisa berimplikasi sampai ke situ. Yes. Dan biasanya di sebelah mana kalau yang kasusnya seperti itu? Bisa dua gitu loh. Artinya gini, contoh misalkan kasus perselingkuhan suami ya. Terus dia menderita karena perselingkuhan suami. Itu bisa di kiri dan kanan. Dia yang selingkuh misalnya? Dia yang selingkuh. Nah, biasanya itu ada dua. Kalau itu dia kaitannya dengan emosinya yang kuat itu pada suami karena ingin balas dendam, misalkan seperti itu ya, itu biasanya di kanan. Tapi ketika itu di kiri, berarti itu adalah masalah dia dengan dirinya sendiri. Mungkin ada perasaan dia tidak berharga sehingga kemudian dia ingin membuat eksis bahwa aku bisa loh. Seperti itu gitu, aku bisa loh mencari orang lain yang ini kayak gitu. Iri hati bisa nggak? Apa? Iri hati. Iya. Dengki gitu ya? Yes, itu gitu loh. Jadi, nah nanti kaitannya apa ini? Itu seringkali ada di pikiran bawah sadar. Tapi ini menarik ya, karena aku mengamati ada orang yang aku kenal, nggak perlu aku sebutin tempatnya di mana begitu. Ini orangnya dengki banget, iri banget gitu kan ya. Aku bisa ya nangkep wajahnya orang yang dengki sama iri gitu aja kan. Oh kelihatan banget gitu ya. Karena kayak cancer. Betul. Itu. Jadi kuncinya tuh mendalam dan lama. Sakit hati, duka cita, kemarahan, kebencian, mendalam dan lama. Cancer kan nggak sekali dua kali. Iya. Maksudnya nggak ujuk-ujuk gitu loh. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Dan uniknya Mas, pesan cinta ini seperti orang ketuk pintu. Iya. Artinya apa? Ketuk pintu itu pasti ketukan pertama pelan. Oke. Assalamualaikum Mas, nggak dibukain tuh. Assalamualaikum, tambah kenceng. Nggak dibukain, Assalamualaikum. Atau dobrak. Artinya apa? Sebelum menjadi parah cancer itu pasti sudah ada pesan cinta yang mungkin ada dalam bentuk kista, miom. Sering kan dengar operasi miom udah 5 kali. Bahkan cancer aja sudah dioperasi bolak-balik, muncul lagi cancernya malah metastase. Karena apa? Pesan cintanya tidak ditangkap dan dia tidak berubah. Iya. Itu gitu loh. Sabar ya teman-teman ya, karena memang di sini tuh deket sama Merapi, jadi kalau dipakai ngonten itu kurang ini. Kalau di dekat Merapi itu dipakai kontemplasi, dipakai meditasi gitu ya. Jadi nanti nonton di YouTube aja ya. Mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf. Nanti nonton di YouTube aja nggak apa-apa. Nah, kita lanjutkan Mbak Sinta atau Bu Sinta gitu. Nah, selain kemudian cancer, terus kemudian tumor, stroke, apalagi yang selama ini klien yang ditangani sama Bu Sinta? Semua. Contohnya apa lagi penyakitnya? Yang paling sering sekarang lagi marak itu autoimun. Autoimun. Pesan cintanya apa autoimun? Itu biasanya diderita oleh orang-orang yang lemah. Gitu loh. Jadi saya kadang-kadang benar-benar ya Allah,
Tuhan tuh nggak pernah salah ngasih pesan cinta. Kenapa kok sampai autoimun? Ibaratnya kan, kenapa diderita oleh orang lemah? Pesan cintanya jelas ya, diderita oleh orang lemah. Kenapa? Imun tubuh yang harusnya melindungi dari luar, ibarat satpam tuh kan harusnya melindungi dari maling ya. Tapi ini malah masuk ke dalam, malah menyerang ke dalam. Berarti di situ kamu tuh lemah gitu. Bahkan satpam yang harusnya berdiri di depanmu untuk melindungi kamu malah nyerang kamu tuh lemah. Itu yang saya lihat kayak gitu. Jadi ya ayo, bahwa itu biasanya ditahu oleh orang-orang yang mau ngomong aja nggak bisa gitu, mau nunjukin keinginan nggak bisa, selalu ditekan kayak gitu. Itu gitu. Okay. Itu banyak sekali akhir-akhir ini, dan biasanya perempuan, biasanya kemudian remaja kita kayak gitu. Okay. Dan pada banyak kasus gitu tuh seringkali kasihan ya. Saya mungkin kenapa saya tuh sampai saya bilang, ayo undang saya untuk pesan cinta ini, ada komunitas manapun free, saya bilang kayak gitu. Kenapa? Saya nggak pengen lihat orang menderita gitu loh, bolak-balik sakit karena nggak paham pesan cinta. Contoh misalkan anak 17 tahun, dia menderita autoimun, dia minum 7 macam obat udah 5 tahun. Kemudian ketika kemudian saya lakukan pendalaman ke akar masalah, saya juga hipnoterapis ya, ke akar masalah, dia tuh bilang, kalau aku sakit, itu mama papaku nggak bertengkar, mamaku nggak teriak-teriak sama aku, marah-marahin aku. Ya udah, aku sakit aja, biar suasana rumah tenang, damai, harmonis. Sampai begitu. Kira-kira seperti itu, butuh obat nggak sih? Nggak butuh obat apapun nggak akan bisa nyembuhin dia, karena itu masalahnya ada di dalam diri dia dan di kedua orang tuanya. Itu gitu loh. Itu peserta saya punya camp namanya kesembuhan holistik ya, camp kesembuhan holistik. Itu waktu itu dia ikut camp yang pertama itu 10 hari. Di hari ketiganya dia lepas obat. Kayak gitu. 7 hari sisanya fine. Yang biasanya kalau dia nggak minum obat tuh yang sakit persendian lah, yang terus menerus sakit kepala apa nggak jelas kan, kadang-kadang karena autoimun kan dikatakan penyakit 1000 wajah, tergantung mana yang diserang gitu kan, kadang nyerang saraf, kadang nyerang otot, kadang nyerang pembuluh darah, seperti itu gitu. Jadi saya bilang bahwa kalau Anda hari ini sakit udah 2 kali, 3 kali, atau sakit yang menahun, please, jawabannya bukan obat, cari ke dalam diri. Ada kan bapak-bapak, ada yang minum obat hipertensi berapa tahun, iya kan, minum obat gula berapa tahun. Saya tantang, saya bilang dulu ketika Anda pertama kali minum obat, taruhlah gula ya, gula Anda mungkin masih 160, 180, cuma sedikit di atas normal. Minum obat 20 tahun, saya tantang nih, 3 hari aja nggak minum obat, kira-kira gula darahnya apakah masih 180? Kagak. Udah jadi 300 tanpa obat loh. Berarti kan obat ini selama ini hanya menekan gejala, hanya menekan simptom, tidak mengobati ke akar masalah. Harusnya obat tuh harus yang ngobatin dong, mereparasi kayak gitu kan. Tapi yang ada adalah hanya menekan gejala. 30 tahun minum obat ya tetap seperti itu. Itu cari ke dalam diri. Jadi saya bilang apapun ya alhamdulillah puji Tuhan sekarang tuh udah banyak dokter-dokter kayak gitu tuh jadi pasien saya gitu, karena dia tahu bahwa oke, contoh misalkan ada seorang dokter nih, dia udah minum obat hipertensi, dia udah minum obat gula, tiba-tiba dia terlibat percakapan dengan suami, ceritanya suaminya ini selingkuh gitu kan. Itu suaminya selingkuh 5 tahun 10 tahun yang lalu, dia masih marah. Oke, nah itu berarti ada sesuatu di akar masalah di masa dia kecil gitu ya. Kenapa dia seperti itu? Jadi dia bilang, saya udah minum obat hipertensi, diabetes. Terus ketika percakapan sama suami, padahal suami ngomongnya netral. Benar ya ini kata Bu Sinta ini, bahwa ini semua adalah pesan cinta, bahwa kita memang harus berubah. Dia tuh tersinggung gitu loh. Lu yang salah kok aku yang suruh berubah? Padahal suaminya ngomong netral, tapi karena dia masih punya akar sampah di masa lalu, di pikiran bawah sadarnya itu memantik, itu langsung dia kayak gejala stroke. Dia pusing, sakit kepala, terus ditensi sama perawatnya, itu gejala stroke. Cepat dia lari ke saya, waktu itu ke Bandung, dia dari kabupaten mana gitu, datang ke saya, dan saya akhirnya menyadari, Bu, saya seorang dokter spesialis nih, cerita.
saya menyadari saya seorang dokter spesialis, saya udah minum obat diabetes, saya udah minum obat hipertensi, hanya karena satu pemantik kata-kata itu, dan itu tak langsung nyerang hot buttonnya dia, kemarahannya dia, titik lemahnya dia langsung set, langsung tensinya meninggi, gula darahnya meninggi, dan gejala stroke muncul. Nah, ketika kemudian orang yang menderita sakit tertentu, sebut aja misalnya yang kronis ya, yang dia lakukan tidak mencari jalan kesembuhan ke dalam dengan melakukan evaluasi dan perbaikan, menyadari sepenuhnya gitu ya, tapi justru mencari jalan keluar. Kemungkinannya bisa looping nggak? Apa maksud Mas dengan looping? Muncul lagi di tempat yang berbeda misalnya. Pasti. Itu tadi kan saya bilang pesan cinta tuh kayak orang ketuk pintu, kalau nggak didengerin kan dia nggak akan selesai tuh ketuk pintu. Tadinya awal masih pelan. Mungkin sebelum jadi cancer ada kista, ada miom, ada benjolan-benjolan, ada nyeri-nyeri kayak gitu. Nggak didengerin, dibungkam sama obat. Kan biasanya gitu kan. Sakit kepala ambil obat X, sakit perut ambil obat X. Nggak nyembuhin. Nah, tapi ketika itu pesan cinta nggak didengerin, dia akan muncul dalam bentuk pesan cinta yang lebih gede. Ini semua jenis penyakit, Ibu? Yes. Batuk gimana? Batuk itu ada sesuatu yang pengen dikeluarin tapi nggak bisa. Kan ada orang batuk berbulan-bulan, bertahun-tahun udah minum obat apa aja nggak sembuh-sembuh kan. Itu bisa jadi bukan lagi fisik, tapi ada sesuatu yang dikeluarin. Saya pernah punya pasien tuh dokter juga, dia itu kanker laring. Ngomongnya udah kayak gitu tuh. Dokter satu-satunya cara harus operasi angkat pita suara. Karirnya habis dong sebagai dokter. Saya suruh ngapain, Mas? Ayo. Waktu itu di Lombok, saya ajak ke tengah laut, suruh teriak. Ternyata apa? Itu kemarahan sama mantan suaminya. Dia 16 tahun nggak punya anak dari suami ini. Terus suaminya tuh minta izin nikah lagi. Dia nggak mau, dia terus diceraiin. Terus dia menikah, suaminya ini sebulan kemudian suaminya nikah itu hamil. Ada kemarahan dong di dia. Marah sama siapa? Marah sama suami, marah sama istri suaminya, marah sama dirinya sendiri. Gue ini dokter, kok nggak bisa nyembuhin diri sendiri? Dan yang paling ini adalah marah sama Tuhan. Why God, kenapa? Saya izinkan tuh 3 hari, saya nggak pakai ilmu apa-apa. Saya ajak dia sebagai teman. Yuk kamu di sini. Saya di tengah lautan, nggak ada yang denger gitu kan, nggak ada yang denger. Kamu boleh teriak, kamu boleh marahin Tuhan, kamu boleh maki apapun, keluarin emosimu. Mohon maaf ya, keluar. Kamu tuh ngargain saya, marah sama suaminya. Kamu tuh ngargain saya seperti binatang ternak apa? Hanya dihargain ketika saya bisa bisa hamil. Ketika saya tidak bisa hamil, kamu tendang begitu aja gitu kan. Itu ceritanya kayak gitu, karena ceritanya itu dia menikah itu suaminya masih mahasiswa, dia ngebiayain suaminya sampai dia S2 sampai jadi pejabat, terus dia nggak punya anak, terus dia tendang lagi mau nikah lagi kayak gitu. Jadi dia merasa nggak adil gitu loh buat dia. Marah keluar semua. 3 hari balik suaranya. Mantap. Coba bayangin kalau dia jadi operasi seperti itu kan ya. Padahal masalahnya bukan situ tuh, tapi kemarahan dia yang teramat sangat terpendam itu yang merusak pita suaranya. Ketika emosi itu bisa dikeluarkan, diekspresikan, maka yang ada adalah dia sembuh loh. Nah, Bu Sinta, ketika kemudian ini bisa digeneralisir menjadi semua jenis batuk apa enggak? Karena gini, ada orang tertentu gitu ya, ketika kemudian dia hajar terus batuk kan apakah itu juga ada kaitannya sama sifat-sifat buruk atau negatif gitu? Misal sudah jelas-jelas hujan tapi malah pilih hujan-hujan, kena flu gitu ya. Apa flu juga ada kaitannya sama gini gimana itu ngejelasinnya? Jadi gini, setiap penyakit itu punya 3 akar. Satu akar secara fisik, ya beresin secara fisik. Gitu kan. Contoh misalkan kakimu sakit. Di situ memang kurang glukosamin, kurang kolagen, kurang kalsium. Ya emang harus dipenuhin. Nggak bisa terus meditasi. Sedangkan pesan cinta dari sakit kayak lutut ini kenapa? Kaku. Orangnya kaku gitu kan. Jadi akar secara fisik ya beresin secara fisik. Engkau butuh suplemen, engkau butuh nutrisi, engkau butuh obat herbal ibaratnya. Dan yang kedua adalah akar secara mental. Beresin secara mental.
Dari setiap penyakit tuh punya pesan cinta. Temukan pesan cinta itu. Kalau nggak, engkau akan muter-muter aja di situ. Sakit dari satu obat ke obat lain, dari satu treatment ke treatment lain. Sekarang sembuh, besok setahun, 2 tahun, mungkin 10 tahun lagi pasti akan ada lagi. Itu. Dan yang ketiga adalah akar secara spiritual. Beresin secara spiritual. Jarang ada yang berdiri sendiri. Tiga-tiga ini pasti hadir di dalam setiap penyakit. Gitu loh. Even COVID misalkan. Itu kan jelas-jelas ada virus kan. Iya. Berarti kan udah jelas nih, sumbernya ada virus nih, fisik nih. Hello, sekarang cukup kita pikir, dari 10 orang nih, ada orang yang kena COVID masuk ke ruangan, apakah 10-10-nya kena COVID? Enggak kan? Enggak. Mungkin 1, 2, 3, tapi tidak semua. Apa yang membedakan? Ada imunitas di sana. Dan imunitas dibentuk oleh apa? Orang seringkali zaman COVID ada suruh minum vitamin D, minum, suruh minum ini, minum gitu kan. Semua dari fisik. Padahal imunitas terbesar dibangun dengan apa? Happy. Betul, suruh tawa, suruh ini, kayak gitu kan. Happy. Imunitas terbesar dibangun dengan Yes, happy. makanya apa namanya di Alkitab tuh jelas. Hati yang gembira adalah obat. Bayangin, jadi obat yang terbaik adalah ya kita happy terus, gembira terus. Oke, kalau misalnya Masnya ini sukanya karaoke, imunitas saya karaoke gitu ya. Pak polisi ini biasanya senengannya kan karaoke gitu kan. Iya. Karaoke-nya apakah benar-benar happy atau sedang lari dari keruwetan hidup, itu hal yang berbeda. Pulang dari sana bukannya malah imunitas naik, yang ada malah kena lever karena sambil minum misalkan kayak gitu kan, atau kembali lagi pada pada keruwetan hidupnya tadi kayak gitu kan, jadi stres lagi, tensinya naik malah kayak gitu kan, gulanya naik kayak gitu, seperti itu gitu loh. Kalau misalnya ada sahabat-sahabat gitu yang kemudian punya keluarga dan menderita penyakit yang seperti disebutkan sama Bu Sinta tadi gitu ya, itu bisakah konsultasi dari jarak jauh begitu? Bisa. Memang pasien saya dari peserta camp itu ada yang dari Vietnam, dari Brisbane, dari Amerika. Besok datang itu dari Malaysia sekeluarga. Tarifnya? Telepon aja. Oh, telepon aja. Tapi kalau diundang itu juga bersedia ya Bu Sinta? Bersedia, kayak gitu. Jadi memang yang menarik ini adalah ketika kemudian kita menderita penyakit-penyakit yang cukup serius gitu, itu kita mengambil perspektif pandangnya lewat ini adalah pesan cinta dari Tuhan agar kita mulai berbenah, begitu kan ya. Yes. Nah, saya sekarang pengen tahu gimana cara treatmentnya. Misal ini kanker payudara sebelah kanan gitu, diagnosanya seperti apa, treatmentnya bagaimana, dan hasilnya seperti apa dari yang sudah ditangani oleh Bu Sinta. Jadi kita mulai dari pondasinya dulu ya. Oke. Kita memahami apa sih itu kesehatan holistik. Kesehatan holistik itu adalah terdiri dari mind, body, soul, dan spiritual. Kalau saya ibaratkan nih saya bawa ini ya, tubuh kita itu adalah seperti gelas ini. Ketika Mas Hendra lahir, itu kan cuma daging, darah, dan roh Tuhan, roh kudus gitu kan. Ini adalah sebenarnya refleksi dari tubuh kita. Nah, kemudian air di dalam botol ini adalah roh Tuhan. Oke? Ketika kemudian air ini dituangkan ke dalam botol ini, dia bernama jiwa. Dulu kita tuh kayak gini aja, daging, darah, dan jiwa. Roh Kudus ini, roh Kudus lah, jiwa lah, roh Tuhan lah, pokoknya dari Tuhan ya gitu, percikan dari Tuhan. Bening kan? Roh sama jiwa sama. Disinilah sebenarnya kita menghayati ayat Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Artinya apa? Semua yang datang dari Allah kembali kepada Allah. Apa yang kembali? Jiwanya dong. Ini, oke? Ini. Terus kemudian kita lihat lagi, Allahnya ada di mana? Itu ada di surat As-Sod 3872. Ketika sudah sempurna kejadiannya, kutiupkan ruhku kepadamu. Itu gitu kan. Artinya ini udah sempurna nih, kutiupkan ruhku. Tadi kan dituangkan ke dalam diri ini, dia bernama jiwa. Kalau di dalam Alkitab itu ada di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Di situ dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa di dalam tubuhmu ada bait Allah? Roh Kudus hadir di dalam dirimu. Tubuhmu sudah dibeli dan dibayar lunas harganya oleh Allah. Maka muliakanlah aku dengan tubuhmu.
ini saya belajar begini juga semua ada di jadi kayak kita selama ini belajar perbedaan kan. Iya. Tapi di buku ini justru kita belajar persamaan. Mencari persamaan. Yes, gitu. Bahwa ketika bicara tubuh, bicara Tuhan, bicara hakikat esensi itu semua sebenarnya ada gitu loh. Oke? Nah, awal tuh bening nih. Jiwa ini kemudian ketika di dalam tubuh manusia, dia ketemu sama aspek mental. Tadi kan tubuh, mental, jiwa, dan roh Tuhan gitu kan, holistik itu kan. Selama ini orang mah cuma paham tubuh aja. Mau sakit apapun, pasti yang terpikir adalah obat, adalah dokter gitu kan. Nah, ketika dia bicara, padahal ketika tadi mengacu pada ayat-ayat tadi, apalagi surat Korintus tadi jelas banget loh, tubuhmu sudah dibeli dan dibayar lunas harganya oleh Allah, maka muliakanlah. Namanya sudah dibeli dibayar lunas, siapa pemilik tubuh ini? Tuhan bukan? Pertanyaannya, pernah nggak nanya ke Tuhan? Belum lagi kita bicara di surat As-Su'ara 26:80 dikatakan, jika aku sakit dialah yang menyembuhkan. Di Yeremia 3:36 juga ada. Kekuatan penyembuhan itu adalah pada Tuhan. Mintalah kekuatan, keselamatan, kejahatan pada Tuhan. Ya, itu rame tuh di radio-radio, dipakai jualan produk iklan gitu. Yes. Nah sekarang pertanyaannya, Tuhanmu siapa? Ketika engkau sakit pertama, pemilik tubuh ini siapa? Harusnya nanya dong ke siapa. Tapi nanyanya ke siapa? Dokter. Dokter, berarti Tuhan kita siapa? Wali kan kayak gitu loh. Harusnya nanya dulu dong, aku sakit kenapa? Dan sebenarnya tubuh tuh bicara, Mas. Ini kembali dulu ke sini ya. Ketika ini kemudian ketemu sama aspek mental, di aspek mental ada apa? Pikiran, perasaan, dan emosi-emosi kita. Di situ ada apa? Ada marah, dendam, duka cita, sakit hati, terluka, kecewa, macem. Jadi berat ini air bening tadi, ketambahan kopi, ketambahan teh, ketambahan sirup, ketambahan santan. Apakah tetap bening seperti ini? Enggak dong. Terus bisa pulang ke yang maha bening gimana? Nah Tuhan tuh pengen engkau pulang kembali. Dari kemarin kan kalau di ngaji Rasul kan gimana cara pulang kan? Iya. Lah ininya kotor kayak gini, gimana bisa pulang ke Allah? Disitulah kasih sayang Allah kasih. Hello, nih aku kasih sakit nih. Supaya apa? Engkau ngerti bahwa masih ada marah di situ, masih ada kesel di situ, masih ada nggak terima di situ. Bersihin dong. Tapi sayangnya orang yang nggak belajar ini, nggak ngerti tentang pesan cinta ini, ngubek hanya di aspek tubuh. Udah yang kayak begini kotornya, tambahin lagi obat, racun terus. Sedang akhirnya apa? Tubuh capek, kalau bisa teriak dia teriak, hello please help. Aku udah sangat capek nih dengan semua emosi-emosimu. Jangan kau tambahin lagi dengan kamu kasih obat lagi, kamu kasih terimet lagi. Seperti itu yang banyak terjadi gitu loh. Itu yang saya lihat gitu sampai akhirnya menderita dan banyak hal seperti itu gitu yang terjadi dalam hidup ini. Nah, kemudian dari situ kita kemudian berangkat bahwa oke, kita harus paham pesan cinta itu apa nih dari sakit itu supaya apa? Berubah. Ya tadi secara fisik ya berubah dong. Anda begadangan terus. Padahal pada saat jam 11 mulai ke atas itu proses detok hati. Iya. Jadi jangan salahin hati Anda menjadi sirosis, jadi fatty liver gitu karena suka begadang. Gitu kan, pahami dong aspek fisik itu gitu kan, pahami terus secara mental. Jadi bahaya ya tidur di atas jam 12 terus ya. Terus Iya, boleh. terus secara mental apa? Orang sakit lever kenapa? Ada seed of anger, kemarahan yang bertahta di dalam dirinya sehingga dia menjadi sirosis hati kayak gitu kan. Nah, itu akhirnya kita harus paham gitu bahwa ya udah harus diberesin secara fisik ya beresin dong. Dan saya tidak menganjurkan untuk menggunakan obat kimia. Kenapa? Karena tubuh kita sepenuhnya dari alam. Pernah lihat nggak orang dikubur 10 tahun lagi digali, kelihatan nggak tulang-tulang itu? Nggak ada. Artinya apa? Bener-bener tubuh kita itu terurai sama tanah. Jelas, semua yang berasal dari debu akan kembali kepada debu gitu kan. Artinya benar-benar terurai oleh tanah. Berarti yang bisa bersenyawa dengan tubuh kita ya harusnya dari alam dong. Make sense nggak? Ketika kita kemudian masukkan tuh obat-obat kimia nggak bisa bersenyawa. Gitu loh. Itu secara fisik. Nah secara mental beresin. Nah kebanyakan masalah secara mental ini, itu kita punya 2 level kesadaran mas. Pikiran sadar sama pikiran luar sadar.
itu seperti gunung es. Pikiran sadar mah cuma 1-5%. Pikiran bawah sadar 95-99%. Itu yang seringkali tidak kita ketahui. Gitu loh. Itu yang perlu kita gali ke pikiran bawah sadar. Contoh, misalkan saya punya pasien, ada seorang istri wali kota. Dalam 7 bulan terakhir, dia itu 10 kali masuk rumah sakit dan 3 kali operasi besar dalam 7 bulan terakhir. Itu hanyalah puncak gunung es. Sebelum-sebelumnya dia setiap tahun tuh pasti masuk rumah sakit gitu kan. Apa yang terjadi? 6 jam dong saya pendalaman masalah gini, semua saya tulis sampai berlembar-lembar 6 jam. Kok nggak ketemu ya masalahnya? Oke, masuk terus kondisi hipnoterapi. Itu yang ada, itu di usia 5 tahun dia kena pelecehan seks. Dan itu tidak diceritakan dalam 6 jam tadi bicara. Artinya bicara tadi kan pikiran sadar. Tapi ketika masuk kondisi hipnosis, muncul tuh yang sebenarnya dia sudah tidak ingat kejadian itu. Itu gitu. Dan uniknya kemarahan dia bukan pada pelaku pelecehan seks tadi, tapi kemarahan dia terbesar itu justru pada papa dan mamanya. Karena apa? Dia anak tunggal, anak sulung, dari kecil diposisikan sebagai anak karena si mamanya udah stroke. Yang ada adalah dia kemudian ketika dia selalu bicara, kamu harus jadi model, kamu harus jadi apa? Salah satunya adalah ininya frozen shoulder, nggak bisa ngangkat tangan, dia harus operasi ganti sendi. Pesan cinta dari Pundak apa? Nanggung beban kayak gitu. Nah, jadi dia marah sama ini karena selalu dimunculkan jadi model, sehingga ketika dia mengalami pelecehan seks pun di usia 5 tahun dan 7 tahun dia tidak bisa cerita sama papa dan mamanya. Itu dia simpan, dia tekan terus kepikiran bawah sadarnya. Itu yang selalu memunculkan dia seringkali teriak kalau malam bangun, dia ngerasa kayak ketindihan. Udah puluhan kali dong rukyah dianggap itu ketindihan jin gitu, padahal bukan. Itu adalah refleksi dia pikiran bawah sadar waktu umur 5 tahun dia pernah kena pelecehan seks. Itu baru terungkap 55 tahun, Mas. Artinya apa? Dia 50 tahun menderita. Itu semua di pikiran bawah sadar yang dia sendiri tidak sadar. 6 jam loh pendalaman masalah sama saya, nggak ada tuh cerita tentang pelecehan seks. Karena memang dia tidak ingat, karena sudah tertekan sekali masuk di pikiran bawah sadar. Dan itu banyak cerita kayak gitu tuh di ruang praktek saya. Ada nggak lagi cerita misalnya dia udah habis puluhan ratusan juta gitu untuk menyembuhkan jenis penyakit tertentu gitu. Terus ketika kemudian di treatment sama ibu bisa sembuh. Banyak. Apa contohnya yang paling berkesan dan susah terlupakan tuh apa kira-kira? Ini contoh lebih bukan sakit ya, tapi benar-benar saya ingat itu adalah kisah seorang dokter spesialis datang ke tempat saya. Dia mengatakan seorang perempuan udah pakai jilbab, pakai ini gitu. Kita pikir kan udah pasti mindsetnya soleh ya. Itu dengan tenang dia berkata, Bu, saya udah 3 kali hubungan seks dan semua dan saya kena penyakit kelamin dan itu menulari suami saya sehingga akhirnya suami ketahuan gitu kan. Itu saya tanya, emang kenapa Bu harus selingkuh seperti itu gitu? Saya juga nggak tahu Mbak. Terus kenapa harus hubungan seks? Apakah ibu ada hiperseks? Itu enggak. Apakah suami tidak bisa memuaskan ibu? Enggak juga. Suami saya mah ganteng juga, dokter spesialis, tapi dia ibaratnya dia tuh kalau saya bercinta sama dia itu 9-10 nilainya. Sama pacar-pacar sini, selingkuhan ini, itu cuma 4 atau 5 nilainya. Terus kenapa Bu? Saya juga nggak tahu. Ketika saya bawa ke kondisi hipnosis di usia 2 tahun, itu muncul cerita dia, dia nangis, nggak bisa, di rumah cuma ada papanya, kemudian ditaruh di bak cuci kotor, dalam ini, tapi terus nggak bisa keluar, ditinggal sama papanya, 40 menit bolak-balik gitu menjemput mamanya. Jadi pengalaman ditinggalkan seorang diri di anak 2 tahun itu meninggalkan 2 residu besar dalam dirinya. Yang pertama adalah takut ditinggalkan, nggak nyaman ditinggalkan, dan yang kedua adalah dia nggak dia di bak cuci kotor tuh menunjukkan bahwa dia merasa dia tidak berharga. Jadi pacar-pacarnya ibaratnya orang-orang yang tidak berharga dibanding dia yang dokter spesialis tadi gitu. Artinya yang satu pelukis jalanan, tatoan kayak gitu, yang sehabis ini main sama dia, besok main sama PSK, main sama dia lagi, otomatis tertular dong, ngenularin suami.
Nah, yang suami itu yang ada adalah suami itu baru kan, kamu main sama siapa? Aku gak pernah main sama orang. Pasti ini dari kamu, akhirnya terungkap. Yang dia juga nggak ngerti, Mas. Usia 2 tahun emang inget? Coba Mas Hendra saya tanya, 2 tahun ngapain? Nggak inget lah. Nggak inget kan, seperti itu. Tapi itu terjadi dan itu meninggalkan residu. Yang sakit ya suaminya. Hipertensi lah, macem lah, diabetesnya kayak gitu. Karena tadi kalau kita bicara hipertensi, apa sih masalah pesan cintanya, long standing emotional problem not solved, masalah emosi yang panjang nggak terselesaikan. Jadi orang-orang yang hipertensi, daripada terus minum obat, cari dong apa masalahmu yang belum selesai, yang terus berputar-putar gitu. Tadi baru saya ingat pertanyaan Mas ini yang udah habis mana-mana, itu adalah contoh seorang dia low vision. Dia tuh nggak bisa lihat, Mas. Dia udah ke Amerika, udah kemana-mana gitu. Jadi dia semua tuh bayangan tuh kabur gitu loh. Bayangan tuh kabur. Masuk ikut kelas saya, dia coaching online kayak gitu. Dia ngelepasin tuh emosi. Ternyata banyak emosi dengan papa mamanya. Dia udah ke Amerika kemana. Itu di hari ke-8 ya. Padahal nggak pernah ketemu saya punya kelas juga yang online gitu kan. Nah yang ada adalah di hari ke-8 dia udah bisa ini gitu loh. Udah bisa ngelihat itu anaknya 8 meter. Dia udah bisa lihat loh. Bisa. Keren. Apa pesan cinta dari mata? Apa, Bu? Tidak ingin melihat sesuatu yang tidak ingin dilihat. Gitu. Ada lagi 7 tahun lumpuh, udah habis-habisan. Itu di hari ke-14 dia bisa jalan. Apa yang buat dia lumpuh? Dicek ke dokter, tulangnya bagus, sarafnya bagus, ototnya bagus. Artinya tidak ada masalah di secara fisik gitu kan. Tapi dia lumpuh, nggak bisa jalan, sakit banget. Dia bisa jalan. Ternyata apa? Kemarahan sama suaminya nikah lagi, ditendang. Dia ditendang gitu aja, hartanya diambil semua, 4 anaknya keleleran. Jadi dari semua masalah itu sebenarnya kita mengerucut pada satu hal, bahwa ini terkait dengan penerimaan. Letting gitu kan? in. Yes. Jadi kalau kita bicara emosi, Mas, ketika orang sakit itu pasti melalui 5 emosi ini. Yang pertama apa? Denial. Dia menolak ngingkarin bahwa dia sakit. Kedua, anger. Ketika mulai bargaining. Tadi marah, nggak terima. Kenapa? Saya udah makan sehat. Saya punya pasien, Mas, 26 tahun makan sehat, datang ke camp itu dalam keadaan stroke. 26 tahun makan sehat, nggak pernah makan cilok, makan bakso, kayak gitu, nggak pernah. Itu masuk ke kondisi bargaining. Bargaining itu udah mulai nerima, tapi masih setengah-setengah gitu loh. Baru kalau ini nggak bisa dilalui, dia akan masuk kondisi depresif. Berobat ke sana kemari, nggak sembuh-sembuh, malah semakin sakit. Kalau dia bisa melampaui depresif ini, baru dia akan sampai pada kondisi yang kelima, penerimaan. Nah, saat dia menerima itulah sebenarnya self healing itu mulai bekerja. Kekuatan penyembuhan tuh terjadi pada saat menerima. Nah, jadi kalau kita hari ini sakit, udah ngerti ilmunya, jangan mau dong masuk menjalani 4 tahap ini, langsung aja nerima. Langsung diterima. Terima, saya sakit. Aduh, ada sesuatu dalam diri saya perlu dibereskin. Saya sedang menerima pesan cinta. Oke, langkah pertamanya kan menerima. Oke, aku sadar bahwa aku sekarang sakit, tak terima. Ini ada pesan cinta dari Tuhan gitu ya. Nah, terus nyarinya gimana? Cari akar masalahnya. Nyarinya gimana? Tubuh ini bicara. Itu caranya gimana? Ada 5 pintu masuk ke pikiran bawah sadar. Kan semua kebanyakan masalah itu ada di pikiran bawah sadar kan. Ada 5 pintu masuk. Yang pertama adalah figur otoritas. Siapa figur otoritas ini? Itu kita kenali. Kalau selama ini kita dikendalikan oleh figur-figur otoritas dari luar diri kita. Contoh hari kecil dokter. Pak, Anda sakit ya. Harus minum obat seumur hidup. Betul. Gak bisa ini. Maka dia sebagai figur otoritas, langsung masuk ke pikiran bawah sadar, jadi program di sana. Sehingga dia nggak minum obat sekali aja dia ngerasa sakit gitu loh. Sebenarnya bukan karena dia butuh obat, tapi karena tadi udah masuk pikiran bawah sadar. Peran pikiran bawah sadar 95-99% dong. Itu figur otoritas kita kenali. Kedua adalah emosi tinggi. Hal-hal yang kita ingat di masa lalu pasti 2 hal. Sesuatu yang membahagiakan dan sesuatu yang menyakitkan. Itu. Nah, jadi ganti dong. Hal-hal yang menyakitkan apa nih?
Dulu-dulu yang pengalaman misalkan diselingkuhi suami, apa segala kayak gitu, itu kita ganti dengan emosi-emosi yang lebih positif. Ketiga, repetisi ini yang paling sering, Mas. Repetisi pengulangan terus-menerus. Jangankan gitu, Mas. Ada orang sehat-sehat, tapi karena saking paranoidnya, setiap ada ini cancer, dia merasa dirinya cancer. Beneran dia cancer. Repetisi ya? Yes. Seringkali mengulang hal-hal yang sama, yang dia lihat, yang dia pikirkan, yang dia ulang-ulang terus tuh. Yang keempat adalah identifikasi kelompok keluarga. Makanya benar sekali, lingkungan itu adalah sesuai, itu harus kita pilih gitu. Karena ketika kita berada dalam lingkungan yang toksik atau yang nggak benar, ya kita pasti akan terbawa gitu. Makanya ada bergaul sama penjual parfum, kamu wangi gitu kan, ibaratnya seperti itu. Dan yang kelima yang kita pakai sebagai pintu perubahan adalah relaksasi pikiran. Di situ kita bisa meditasi dan di situ bisa hipnoterapi. Hipnoterapi harus ada orang kan dibantu gitu. Tapi kalau meditasi bisa kita lakukan dong. Untuk apa sih meditasi? Tanya ke tubuh. Sel tubuh hidup nggak, Mas? Hidup. Namanya hidup. Ada getaran di situ. Dan dia bisa bicara sebenarnya. Kita bicara kanker. Kanker bisa dia berkembang biak. Hidup nggak? Ketika dia hidup berarti ada siapa di dalam situ? Ada siapa? Ya, ada Tuhan. Ada Tuhan. Kenapa enggak kita deketin Tuhannya dulu? Diizinkan dia berkembang biak. Dia bisa berkembang biak berarti ada izin Tuhan dong. Tanya tubuh itu akan dapat kok jawaban. Pertanyaannya, udah nanya nggak dijawab. Baik nggak dijawab oleh tubuh maupun nggak dijawab oleh Tuhan. Kenapa nggak dijawab? Karena engkau masih ribut sama pikiranmu. Tadi si jiwa tadi yang harusnya bersih tadi penuh dengan keinginan, kemelekatan, penderitaan, tidak terima dan sebagainya. Itu dulu yang diberesin. Enggak ya. Nah, untuk mendeteksi tadi kan udah ada langkah-langkahnya gitu ya. Daripada ribet-ribet mending langsung telepon aja gitu ya. Enak dipandu gitu kan ya. Ya kan, kalau kan paling enak itu memang ada pemandunya sih untuk awal-awal gitu kan ya. Nah, ya iyalah, saya dulu 10 tahun, Mas. Proses belajarnya jatuh bangun bener apa enggak gitu kan. Ya semua sekarang udah bisa di-shortcut dong. Tapi saya setelah mendengar ini tuh menjadi orang yang merasa sangat beruntung gitu. Karena aku bisa nanamin program bawah sadar itu tanpa ngandalin figur otoritas gitu ya. Figur otoritas kita kembalikan ke dalam diri sendiri, jangan ceritain sama orang lain. Makanya aku menjadi orang yang sangat beruntung gitu. Nggak perlu mengandalkan orang lain gitu ya. Nah, baik. Ini sekali lagi bagi teman-teman yang jarak jauh ini nanti bisa berobat atau bisa konsultasi dengan Bu Sinta secara langsung. Yang jelas ini merupakan sebuah cara untuk memandang penyakit menjadi lebih indah. Yes, dan nggak menderita. Nggak menderita. Diawali dengan sebuah kesadaran, menyadari oke, aku sakit, aku terima gitu kan. Terus kemudian melakukan evaluasi gitu. Nah, mungkin Bu Sinta ada hal urgent lain yang mungkin belum disampaikan sehingga teman-teman menjadi lebih komprehensif lagi terkait dengan hal yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Jadi intinya sebenarnya ujungnya tuh apa sih? Ini ibarat kalau dipetakan gitu ya, saya mau cari tapi lupa saya halaman berapa. Ini penyakit. Penyakit itu apa sih? Kalau kita buat peta grafik gitu ya. Penyakit itu apa? Atasnya pesan cinta. Pesan cinta dari mana? Dari Tuhan. Melalui apa? Melalui tubuhmu. Untuk apa sih Tuhan ngasih pesan cinta? Untuk ngeberesin mentalmu. Di situ ada marah, dendam, duka cita, sakit hati, itu kan mengalami perjalanan pulang. Untuk apa nih si mental diberesin? Supaya jiwamu, ruhmu bersih kembali. Supaya apa jiwa ruh ini bersih kembali? Supaya bisa pulang kembali ke Allah. Jadi sebenarnya lebih penting mana, Mas Hendra? Ngurusin pulang atau ngurusin penyakit? Iya kan? Nah, cuman orang kalau nggak ngerti ini kan sibuk aja berkutat di bawah nih. Kalau kita bicara 5 level of healing, itu ngurusin fisik tuh paling bawah. Ngurusin ada 5 tubuh fisik kan? Ada 5 tubuh ya. Yang pertama tubuh fisik, itu yang obat dan sebagainya, operasi. Terus kemudian ada tubuh energi, ada tubuh mental,
Terus kemudian tubuh intuitif. Yang pertama, yang paling atas adalah tubuh ruh, tubuh spiritual. Si dokter Dietrich Klinghardt itu mengatakan bahwa kita mengatasi yang di atas, semua di bawah akan terbereskan dengan sempurna. Lah selama ini kita cuma berkutat di level bawah nih. Urusan fisik aja, nggak sampai ke atas. Kalau kita sekarang udah sadar tentang kesehatan holistik, cari dulu. Kan kekuatan penyembuhan itu ada di Allah. Di surat As-Suara jelas, jika aku sakit, Dia yang menyembuhkan aku. Di dalam Yeremia 33 juga, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Bla bla bla. Aku tuh siapa? Tuhan dong. Kenapa nggak kita langsung cari tuh, langsung ke puncaknya? Mas, ibarat Allah dengan kuasa Allah ini air putih. Dengan segala iman dan keyakinan kita, ini bisa jadi obat kanker nggak? Bisa. Bisa, tergantung iman kita. Kenapa? Kita ngandelin Tuhan, bukan ngandelin air. Ini mah cuman perantara. Iya, iya. Gitu. Tapi pesan cinta itu apakah kemudian harus dialami oleh diri kita sendiri gitu? Artinya gini, banyak realitas di tengah masyarakat itu seorang ibu yang hidupnya menderita, sangat menderita, tapi dia tidak merasakan sakit di dalam tubuhnya, melainkan dia melihat anaknya yang masih kecil itu menderita tumor, menderita kanker. Padahal anak kecil itu yang jelas, yang namanya anak kecil tidak bisa dong terus kemudian digeneralisir punya sifat-sifat iri, dengki, dan lain sebagainya gitu. Nah, bagaimana kalau kasusnya seperti itu, Bu? Sakitnya di anak ya? Itu jawabannya dengan karma. Kaitannya dengan karma. Berarti kan ini nggak berlaku ketika sakit kanker ini kepada anak, nggak berlaku, anak ini harus introspeksi diri, nggak berlaku kan? Sebenarnya namanya anak kecil kan? Betul. Cuman kalau kita bicara bahwa ini kan jiwanya kan tubuhnya aja Mas anak. Oke. Tubuh energi masih terikat dengan karma. Yes. Itu. Jadi itu adalah sesuatu yang belum selesai dari masa lalu. Dia masih nyimpan marah, dendam itu yang kemudian dikasih wadah baru berupa tubuh baru, dia akhirnya sakit. Bagaimana dengan sikap sang ibu harusnya supaya kemudian ini bisa berimplikasi positif terhadap kesembuhan sang anak? It's all about energi. Oke. Anak itu punya kaitan energi dengan ibunya. Jadi kalau saya ibaratnya nyembuhin anak itu lewat ibunya. Jadi ada yang disebut dengan apa ya? Saya menjadi dia, gitu. Karena bagaimanapun ini juga membawa emosi-emosi itu di-download. Ada yang disebut dengan memori janin dan dampak setelah lahir. Pada bagaimana itu emosi-emosi ibu itu di-download langsung tuh sama anak. Kayak gitu. Jadi ngobatin ini saya bilang yang meditasi ibunya. Gitu loh. Jadi bisa membantu anak ini untuk bisa keluar dari emosi-emosi yang dia bawa dari kehidupan sebelum menjadi dia saat ini. Iya. Itu gitu loh. Jadi ini sesuatu yang sangat unik. Justru banyak dokter yang konsultasi sama Bu Sinta gitu ya. Dalami NLP juga. Yes. Apa pentingnya belajar NLP? Jadi dulu kan ya tadi kan berdamai dengan rasa sakit. Berarti saya harus melampaui rasa sakit itu. Itulah yang saya cari gitu kan. Dan kenapa NLP? Karena waktu itu pemahaman saya adalah NLP itu kan bahasa pemrograman otak. Ibarat gini Mas, ketika ini disobek, berdarah, sakit dong. Oke. Kemudian saya suntik nih. Sebelum saya sobek, saya suntik anestesi di sini, bius. Berdarah, tetap berdarah. Sakit, nggak ada. Berarti sakit itu di sini apa di sini? Ya kan, itu kan konsep anestesi. Nah, di dalam NLP ada itu gitu loh. Bagaimana kita memanipulasi otak ini supaya tidak merasakan sakit. Nah, kayak gitulah seperti itu. Tapi semakin kesini, ketika kita semakin belajar kesadaran, saya menemukan bahwa misalkan orang nyeri ya. Kenapa orang merasakan nyeri sekali? Karena apa? Dia masih terikat dengan tubuh. Tapi ketika dia meningkat kesadarannya bahwa aku bukanlah tubuh, kira-kira nyeri itu ada nggak? Nggak ada. Yes. Cuman masalahnya ketika kita ngomong soal NLP, basisnya dia kan masih basis pikiran. Sementara
basis pikiran jelas itu paradok dengan kesadaran gitu. Yes. Padahal dua-duanya sama-sama benar gitu. Nah, bagaimana kita harus kan ini perjalanan, Mas. Iya. Jadi soal dulu level anu ya. Dulu kan perjalanan. Pertama saya mikirnya, kayak saya belajar NLP deh kayak gitu kan. Terus kemudian belajar hipnoterapi. Tapi sampai di ujungnya ketika sudah mulai ya ketemu Abah Isa, ketemu kayak Guru Saiful Karim ini seperti itu ya. Itu semua masih ilmu dunia, ilmu pikiran gitu loh. Kalau kita sudah sampai pada kesadaran di level yang kesadaran lebih tinggi, tadi kita sudah bukan lagi tubuh. Ya tadi, ada nggak rasa sakit itu? Ya nggak? Kita udah lampaui semuanya gitu. Itu gitu. Kan efektif juga ternyata, buktinya dengan pakai pikiran kan efektif juga. Yes. Ya kan ada orang gimana kita mau tarik ke kesadaran kalau dia masih di situ gitu. Ya udah. Kita ngobatin orang sesuai level ya. Iya sih, benar. Itu gitu loh. Oke. Terakhir ya. Nanti untuk informasi konsultasi nanti kita cantumkan ya teman-teman ya. Belum kita bicara tentang radical remission, nanti besok aja lah. Di Bandung aja ya, di Bandung aja. Radical remission itu kesembuhan spontan. Itu sedikit bocoran gitu. Jadi itu panjang kok ceritanya. Jadi ada penelitian dari ada seorang ahli gitu, bukunya bestseller. Itu ada 9 kunci kesembuhan spontan. Dan itu subjek penelitiannya 1.000 orang yang sembuh dari kanker di 10 negara selama 10 tahun. Jadi penelitiannya kuat. Dan itu ternyata sejalan sama yang kita bicarakan ini gitu kan. Bukan jawabannya itu bukan obat, bukan rumah sakit gitu loh, tapi justru 9-nya dari 7 dari 9 itu adalah emosi, spiritual, sosial. Ini maestro gitu banget nih. Bu Sinta sampai sekarang tetap belajar terus, buktinya masih belajar ke Abah Isa ya, Guru Saiful Karim, ini 2 orang top sih. Bagi saya secara pribadi saya sangat top ya. Ahmad Kojim itu dulu 6 tahun Mas saya datangkan ke Lombok. 6 tahun setiap bulan tanya tuh Ahmad Kojim itu. Beliau tuh dulu belajar saya pertama belajar makrifat tuh sama beliau, saya datangin ke Lombok tuh 6 tahunan tuh. Mantap. Oke. Gitu. Oke lah Bu Sinta, saya ucapkan terima kasih banyak sudah bersedia datang di Ngaji Roso. Saya sangat meyakini apa yang disampaikan Ibu ini sangat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi pintu atau jembatan kesembuhan bagi para sahabat yang menderita sakit dan hampir putus asa. Khususnya kalau ngomong soal cancer, soal tumor. Betul. Ini kan seolah-olah dogma atau doktrin yang sudah berkembang lewat figur otoritas yang dilabeli dengan nama dokter itu kan, usiamu tinggal hitungan hari gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini membawa angin banyak segar itu ya. Yang 6 tahun masih hidup kayak gitu dengan cancer kayak gitu. Bukan sesuatu yang perlu ditakutin, sahabat. Oke, sip. Ini harus kita kampanyekan terus. Yes, yang lebih takut adalah engkau pulang damai nggak gitu. Senyum nggak gitu. Iya. Dan mungkin yang terakhir, barangkali buku ini bisa dijual mungkin ya Bu ya. Boleh ya, nanti teman-teman silakan ya kalau ada yang mau beli buku ini, nanti bisa kita akses atau bisa diorder di ngajiroso.com nanti. Ada di Shopee. Ya. Di Shopee ada? Oke, langsung ke Shopee aja deh. Langsung ke Shopee ya. Teman-teman, mungkin sampai di sini dulu obrolan kita dengan Bu Sinta. Sekali lagi terima kasih banyak Bu. Sehat selalu. Kita semangat untuk mengkampanyekan hal-hal seperti ini karena ini sangat menginspirasi sehingga teman-teman ya semuanya boleh hilang, yang penting harapan jangan sampai hilang. Harapan itu masih ada gitu. Ya. Dan yang paling urgent lagi tadi salah satu pesan dari buku itu ya, meskipun ada vihara, ada masjid, ada pura, ada gereja, jangan terus mencari perbedaan tapi kita mencari persamaan Bu ya. Yes. Oke. Karena bait Allahnya sama di sini. Sip. Thank you Bu, makasih. Terima kasih sahabat semua.